Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Kejadian 11 ayat 8. Sebelum kita merenungkan, mari kita mengambil satu terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Kami hendak memuji Tuhan, terpujilah Tuhan yang maha tahu, terpujilah Tuhan yang maha kasih, terpujilah Tuhan Allah yang maha memberi rezeki kepada semua umat manusia. Terpujilah Tuhan Allah yang maha kudus, kudus, kudus. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus yang rela turun ke dalam dunia ini, firman yang hidup yang menembus dosa-dosa kami dan mati di kayu salib untuk menembus dosa kami, mengampuni kami. Kami adalah umat-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa di dalam kehidupan kami. Pimpinlah, ajarilah kami hikmat datang dari atas, dari Engkaulah hikmat ini, dan memberkati setiap pekerjaan kami. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus biar kami dapat menghidupkan firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Gembiralah bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyergakan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Kita Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Firman-Mu sampai selama-lamanya, karena Firman-Mu lah hidup untuk selama-lamanya. Berkatilah kami Tuhan dalam sepanjang hari ini Tuhan. Berfirmanlah di dalam hati dan jiwa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian 11 ayat 8 ya. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari satu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nampaknya menara Babel ini adalah sebuah piramida besar berteras banyak. Berapa sudah digali lagi, dan yang paling awal dikatakan bertanggal sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Mengapa Allah murka? Bukankah teknologi berasal dari kejeniusan mereka cipta manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri? Lalu apa yang salah? Yang salah adalah motivasi para pembangunnya yang egois dan jahat. Dan pertama, tidak patuh perintah Allah yang diulang sesudah air bah. Ia penuhilah bumi dan taklukkan itu. Kejadian 1 ayat 28 ya. Lihat juga Kejadian 9 ayat 1. Keturunan Nuh melakukannya, tapi di dataran menetap mereka di sana. Kejadian 11 ayat 2. Bukannya menjelajahi bumi dan mengembangkan potensi, mereka malah menetap di zona nyaman. Bumi masih menderita karena ketidakpatuhan mereka. Kita belum menyelesaikan masalah energi, menciptakan cara murah menawarkan air laut untuk mengairi gurun pasir dan memberi makan yang lapar. Kedua, membangun menara merupakan tindakan lancang. Marilah kita dirikan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Mereka tidak mau tinggal di bumi, mereka ingin menjangkau langit yang tinggal Allah. Babel
melambangkan kecongkakan dan keponggahan. Nah, kata Yunani hubris ini adalah hakikat dosa. Hakikat dosa manusia yang ingin melampaui segala ciptaan. Tak heran Allah menghukum mereka. Pertama, Allah menyerahkan mereka ke seluruh bumi agar mereka melakukan apa yang tidak mau mereka buat. Kedua, supaya mereka menyebar. Allah mengacaukan bahasa. Bahasa bisa menyebabkan pengasingan masyarakat. Sama halnya pengasingan bila menyebabkan perubahan bahasa. Kisah Bible memandangkan ke depan ke hari Pentakosta, kala orang mendengar dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, Tuhan Yesus sudah menembus kita. Marilah kita orang yang beriman dan percaya kepadanya berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Hidupkanlah firman yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak henti-henti berdoa dan mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah penuntun jalan kehidupan kita. Ya, marilah kita orang-orang beriman selalu menghidupkan firman yang hidup, membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.